Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian, kita sampai pada tema khusus kita, datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan Allah itu bisa memiliki dua aspek. Yang pertama, pemerintahan Allah hari ini melalui Roh Kudus. Pemerintahan Allah hari ini melalui Roh Kudus. Yang kedua, kerajaan Allah juga bisa menunjuk perwujudan secara fisik nanti di langit baru dan bumi yang baru. Jadi kalau orang percaya mengucapkan kalimat dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Yang pertama berarti menghadirkan pemerintahan Allah di dalam hidupnya. Yang menggunakan alat Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun orang percaya untuk hidup di dalam pemerintahan Allah. Sekaligus di dalam kalimat doa Bapa kami yang termaktub di dalam datanglah kerajaan-Mu, orang percaya mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam perwujudan secara fisik kerajaan Allah nanti, di mana Tuhan Yesus sebagai rajanya. Tentu kita tidak bisa membahas semua aspek ini dalam satu kali pertemuan. Tetapi kita akan membahas apa yang dipandang penting untuk disampaikan pada kesempatan ini, saudara. Saudaraku sekalian, dengan mengucapkan kalimat datanglah kerajaan-Mu, sebenarnya seseorang memberi diri dan menunjukkan kesediaannya untuk menyerahkan seluruh pengaturan hidupnya oleh Allah melalui atau di dalam Roh Kudus. Dengan kalimat datanglah kerajaan-Mu, maka ia memberikan hidupnya disita oleh pemerintahan kerajaan Allah. Sama seperti seorang raja yang menaklukkan diri ke suatu kerajaan lain. Maka pemerintahannya sebenarnya telah diakhiri. Dan kerajaan yang menundukkan atau kerajaan yang kepadanya raja ini menundukkan diri, mendominasi, menguasai. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang tidak boleh diatur oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri. Di dalam dan melalui Roh Kudus. Kalau orang beragama pada umumnya diatur oleh hukum, dalam hal ini Allah yang disembah mengatur umat dengan alat
dengan instrumen hukum, peraturan, syariat. Tetapi bagi orang percaya Allah tidak diwakili oleh siapapun dan apapun. Roh Allah sendiri yang mengatur kehidupan umat. Roh Allah sendiri yang mengatur kehidupan umat. Dan ini bukan sesuatu yang bisa terjadi secara otomatis. Sebab pada umumnya manusia sudah terbiasa mengatur dirinya sendiri. Sekarang ia harus diatur oleh satu pribadi yang tidak kelihatan. Juga pribadi yang lemah lembut. Kita berbuat kesalahan seakan-akan dia tidak terganggu. Kita hidup suci, hidup di dalam kebenaran, seakan-akan dia juga tidak merasa senang sehingga memberikan reward atau upah. Di sini membuat banyak orang menjadi sembrono hidup. Dan Allah yang tidak kelihatan, saudaraku, Allah yang seakan-akan tidak bermaksud mencampuri hidup kita. Dan kalau kita tidak memberi diri dicampuri oleh Dia, Dia pun juga seakan-akan tidak terganggu. Saudara, saya ingatkan satu hal. Iblis itu mempengaruhi manusia dengan cara yang sangat halus, sangat lembut, sangat tipis, tidak kentara, tidak nyata. Demikian pula Allah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh serius memperhatikan dua kekuatan ini, kita pasti akan terbawa oleh kekuatan yang salah. Karena dunia sekitar kita memang telah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Cara hidup, gaya hidup manusia di sekitar kita dengan segala pola hidupnya itu tidak sesuai dengan kebenaran dan kesucian Allah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan hal ini, pasti kita akan terbawa. Jadi pernyataan Tuhan Yesus di Injil Matius, ketika Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami, saudaraku, Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaan-Mu. Di situ kita dipanggil untuk memberikan pemerintahan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Sebab di Matius pasal 6 ayat 24 firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Mari kita menanggapi ini dengan serius. Jangan hanya menjadi pengetahuan di dalam pikiran. Mari kita mengoreksi diri dengan serius. Apakah benar-benar kita telah hidup di dalam pemerintahan Allah atau tidak? Mari kita serius memeriksa hidup kita, apakah kita benar-benar telah hidup di dalam pemerintahan Allah atau tidak. Jangan hanya menjadi pengetahuan. Ketika saudara berani melangkah untuk secara konsekuen mengenakan kebenaran ini dan konsisten, artinya terus menerus, maka kita akan sampai di kerajaan surga. Kalau kita tidak hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah hari ini, tidak hidup di dalam pengaturan oleh Roh Kudus, kita tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang tidak hidup di dalam pemerintahan Allah
tidak hidup dalam suasana kerajaan Allah, yang tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kepada mereka Yesus akan berkata, aku tidak kenal kamu. Kalimat akhir lagu ini, bawaku sampai ke surga. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam pemerintahan Allah, tidak akan pernah ke surga. Kita harus memiliki kepastian apakah di mata Allah saat ini, hari ini, kita benar-benar telah hidup dalam pemerintahan Allah atau tidak. Kalau ragu-ragu pasti belum, pasti tidak. Orang yang hidup dalam pemerintahan Allah itu pasti dalam kesadaran penuh bahwa ia hidup di dalam pemerintahan Allah. Ini paralel dengan kenyataan, paralel dengan fenomena. Apakah seseorang sungguh-sungguh telah menjadi anak Allah yang berkenan atau tidak? Kita harus menemukan kepastian. Apakah kita patut mendapatkan pengakuan dari Allah Bapa, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita harus mempersoalkannya. Kita harus bertanya kepada Bapa di surga, di matamu apakah aku sudah menjadi anak kesukaan? Kita harus mempersoalkan apakah aku sudah pantas mendapat predikat, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, dalam konteks bahasan kita harus memiliki kepastian bahwa kita sungguh-sungguh telah menjadi anggota keluarga kerajaan yang hidup di dalam hukum kerajaan itu. Allah tidak akan membawa orang ke dalam kerajaannya nanti di balik kubur kalau selama di dunia tidak hidup di dalam pemerintahannya. Tuhan selidiki aku. Dan kalau Tuhan membukakan pikiran pengertian kita mengenai keadaan kita yang sebenarnya, kita harus mau berubah. Harus berani berubah. Jangan main-main dengan kalimat selidiki aku ya Allah. Untuk apa kamu minta diselidiki? Kalau Tuhan menyelidiki dan menunjukkan kesalahanmu, kekuranganmu, apakah kamu mau berubah? Kalau tidak, mutiara bukan untuk babi dan barang yang kudus bukan untuk anjing. Jadi kalau kita berkata, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Untuk terselenggaranya kehidupan yang menghadirkan kerajaan Allah, Roh Kudus dimeteraikan. Roh Kudus dimeteraikan bukan untuk
gaya-gayaan, bukan untuk show. Kita berbahasa roh, mengalami karunia-karunia roh. Jelas Yesus berkata, Roh Kudus akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Itu yang penting. Tentu di dalam pelayanan Roh Kudus memberikan dunamis, kuasa. Tetapi pernyataan Yesus jelas, Roh Kudus menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Saudara, ada orang-orang Kristen yang kalau mendengar kata Roh Kudus mulai alergi. Kenapa? Karena melihat orang-orang yang mengaku penuh Roh Kudus ternyata tidak menunjukkan kualitas hidup yang penuh Roh Kudus. Nah, kelompok ini sering menganggap gereja lain tidak memiliki Roh Kudus. Seakan-akan Roh Kudus hanya dimiliki mereka. Simptom gejala seorang yang diurapi, dipenuhi Roh Kudus bukanlah karunia. Karena karunia itu bisa situasional dan temporal. Tetapi orang yang diurapi, dipenuhi Roh Kudus, itu hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Maka akan menunjukkan martabat hidupnya yang agung, saudaraku. Roh Kudus akan menuntun orang percaya sampai pada pengalaman kelahiran baru. Pengalaman kelahiran baru di mana seseorang bisa hidup di dalam penguasaan Roh Kudus secara penuh. Maka dia menghadirkan kerajaan Allah makin benar atau makin ideal. Dan ini sebenarnya keadaan orang percaya yang mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Coba saudara renungkan, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak dibutuhkan hukum yang tertulis, tidak dibutuhkan peraturan-peraturan, tidak perlu ada syariat. Seperti orang-orang Yahudi dengan misi patimnya, undang-undang sipil atau semacam syariat, agama Yahudi atau Yudaism. Kalau manusia bisa bertumbuh mencapai segambar dan serupa dengan Allah, maka manusia tidak diperintah oleh Allah dengan mensubkan hukum. Allah tidak mensubkan dirinya pada hukum. Allah tidak diwakili oleh hukum, tapi rohnya sendiri yang mengatur kehidupan manusia. Dan manusia memiliki kemampuan tanpa diatur, tanpa dipaksa, tanpa dibayang-bayangi. Secara otomatis pikiran dan perasaannya bisa melahirkan kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi ketika kita berkata datanglah kerajaanmu, itu berarti panggilan untuk merubah kodrat dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Sehingga tidak hidup di bawah tekanan hukum atau bayang-bayang peraturan atau semacam syariat. Tetapi di dalam pimpinan Roh Kudus, di mana manusia itu sendiri telah memiliki kemampuan untuk berpikir dan berperasaan seperti Allah sendiri. Inilah masalah pelik dewasa ini. Banyak orang Kristen yang kelihatannya sudah bertobat, tapi sebenarnya pertobatannya tidak signifikan mengubah kehidupannya untuk mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru hanya dirumuskan dengan kata-kata dan tidak memiliki implikasi. Doktrin yang hanya diyakini dan diterima oleh nalar tanpa implikasi yang jelas. Padahal kelahiran baru itu sebenarnya merupakan proses
atau diawali oleh proses sampai titik orang mengalami kelahiran baru. Dari pertobatan-pertobatan, dari akumulasi pertobatan-pertobatan. Pertobatan di sini bukan sekedar konversi dari agama A kepada agama Kristen. Bukan sekedar konversi dari orang yang melanggar moral menjadi orang yang bisa hidup sesuai moral umum. Tetapi sebuah transformasi, metamorfose, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang kedua. Sebuah transformasi di mana seseorang mengalami perubahan yang fundamental, seperti proses metamorfosa dari ulat menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Dari barang menjijikan menjadi kupu-kupu yang beautiful, yang cantik. Jadi kalau orang merasa sudah bertobat hanya karena bermoral baik, merasa sudah lahir baru berdasarkan rumusan-rumusan doktrin, itu semua semu, pseudo, kosong. Saudara, pertobatan haruslah proses setiap hari, yaitu metanoia, perubahan pikiran. Perubahan pikiran terus menerus. Sehingga meninggalkan seluruh cara berpikirnya yang lama. Dan kalau cara berpikir diubah, maka gaya hidupnya pun berubah. Perubahan gaya hidup juga bukan didasarkan oleh pengetahuan terhadap hukum-hukum, apa yang baik dan jahat, yang boleh dan yang tidak boleh, yang halal dan yang haram. Bukan. Tapi berdasarkan perubahan kodrat di dalam diri seseorang. Datanglah kerajaanmu. Itu bukan hal sederhana. Yang menyedihkan hari ini, banyak orang Kristen yang merasa sudah menjadi anggota keluarga kerajaan surga atau menjadi anggota kerajaan Allah. Kalau kalimat di Injil Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, hanya dipahami sebagai mulai rajin ke gereja, mulai rajin mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan gereja. Yang semua itu tidak merubah kodrat, dan semua itu sebenarnya sebuah pasivitas rohani. Secara kegiatan aktif, tetapi secara rohani, secara konsep dasar hidup kekristenan itu pasif. Pasivitas rohani. Ya, banyak orang merasa memiliki keaktifan dalam bergereja, keaktifan dalam pelayanan, tapi pasivitas di dalam perubahan. Memang setelah rajin ke gereja, cakap mengatur organisasi gereja, mulai bisa memimpin puji-pujian, mulai bisa berkhotbah, bisa memimpin, mengorganisir gereja. Tetapi perubahan yang dimaksud Alkitab tidaklah demikian, saudaraku. Kekristenan itu jalan hidup. Bagaimana setiap langkah hidup kita mulai berubah. Yang tadinya digerakkan oleh konsep-konsep berpikir kita dengan segala keinginan, selera, sekarang diubah, digerakkan oleh keinginan Allah, atau keinginan yang selaras dengan keinginan Allah. Pasti akhirnya orang-orang seperti ini, saudaraku, hidup hanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara, dengan berat hati saya mengatakan, sebenarnya banyak saudara yang belum layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Seperti yang sering saya kemukakan, menjadi anak Allah itu bukan sekedar sebutan, tetapi keberadaan. Seseorang bisa mengaku anak Allah,
Tetapi kalau keberadaannya, perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia anak Allah, berarti bukan anak Allah. Jadi tidak heran kalau di dalam 1 Petrus pasal 1, saudaraku sekalian, ya, kita diuji. Kita diuji, saudaraku sekalian. Supaya nyata apakah kita umat pilihan atau tidak. Kita diuji. Hidup sebagai anak Allah itu bukan hanya sekedar beragama Kristen. Anak Allah bukan hanya sebutan, tapi juga keberadaan. Demikian pula warga kerajaan surga. Ya, tepatnya anggota keluarga kerajaan Allah. Bukan hanya sebutan, tapi keberadaan. Kalau Allah memanggil kita untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, saudaraku, maksudnya adalah agar kita hidup sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang akan menunjukkan kelasnya sebagai anak Allah. Di dalam 1 Petrus pasal 1 itu jelas sekali, saudara. Ini ayat yang sering saya buka, saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Agar kita meletakkan seluruh pengharapan kita, ya, atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu penyataan Yesus Kristus. Anak-anak Allah akan menaruh pengharapannya kepada kerajaan Allah itu. Tidak ada sukacita yang dia nantikan kecuali kedatangan Tuhan Yesus yang akan membangun kerajaannya di langit baru, bumi baru. Jadi kalau orang tidak mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus, tidak meletakkan pengharapan kebahagiaannya pada penyataan Yesus Kristus, dia pasti bukan anggota keluarga kerajaan. Hatinya pasti terikat dengan dunia. Dia anggota keluarga kerajaan dunia. Sebab dunia menjadi kebahagiaannya. Dulu saya juga begitu, walaupun saya pendeta. Saya tidak sungguh-sungguh meletakkan seluruh pengharapan kebahagiaan saya pada penyataan kedatangan Tuhan Yesus. Karena masih ingin memiliki sesuatu, mau menikmati sesuatu. Baik kesenangan daging maupun kesenangan dunia ini. Jadi kita tidak mengharapkan kedatangan Tuhan, tidak mengharapkan kerajaannya datang. Tetapi ketika mulai Tuhan ubah dan kita bersedia bertobat, kita melepaskan semua yang menjadi kesukaan kita, kita bersedia untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita salibkan daging kita ini, saudaraku. Kita kosongkan bejana hati kita dari keinginan-keinginan dunia. Kita baru bisa menghayati bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Kita bisa berkata seperti Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar di pihak Tuhan. Kita bisa berkata, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kalau kita tidak merindukan bertemu dengan Yesus,
ada sesuatu yang salah. Berarti dia bukan kekasih kita. Dia raja kita. Adalah kehormatan kalau kita bisa ada di dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Yesus. Di dalam doa saya sering mengatakan, beri aku tempat di hadapan-Mu Tuhan. Cukup bagiku kalau aku bisa ada di dalam kerajaan-Mu nanti. Aku melayani Engkau selamanya. Bukan masalah mau jadi gubernur, bupati, wali kota, atau apapun. Yang kadang-kadang itu bisa menjadi bahan semacam cuk. Ya, semacam cuk. Bukan cuk kosong, saudaraku. Tapi yang penting aku bisa melayani Engkau. Yang penting aku bisa mengabdi kepadamu. Saya selalu mengkhotbahkan hal ini. Saya ulang-ulang kalimat ini, saudara. Dan saya menikmati kalimat ini karena kalimat ini saya tujukan kepada diri saya sendiri. Taruh seluruh pengharapanmu pada penyataan kedatangan Yesus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebut Allah Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Artinya dari perbuatanmu kamu ini anak Allah atau bukan. Dari perbuatanmu kamu ini anggota keluarga kerajaan Allah atau bukan. Oleh sebab itu hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Kamu menumpang, kerajaanmu bukan dari dunia ini. Tetapi fakta yang kita lihat, saudaraku sekalian, banyak orang Kristen sebenarnya masih terhisap menjadi anggota keluarga dunia, menjadi anak-anak dunia. Hidupnya terikat dengan berbagai kesenangan dunia dan masih mau mengikuti keinginan daging. Keinginan daging kita ini belum mati. Masih berpotensi untuk menguasai kita dan kita puaskan. Tetapi kita memilih tidak. Aku memilih untuk memuaskan hati Allah. Itulah sebabnya tadi saya katakan hidup kita disita. Hidup kita disita oleh kerajaan itu. Bukan sebagian, tetapi seluruh hidup kita disita. Ayo kita pindahkan hati kita di surga, saudaraku. Datanglah kerajaanmu. Berarti tidak ada lagi yang kau harapkan dari dunia ini. Kalau kita bekerja, kita berkarir, kita melakukan segala sesuatu di bumi ini, kita melakukan semua untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan saya sangat mengerti kalau orang sungguh-sungguh menghayati dirinya bukan dari dunia ini, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa kerajaannya itu di dalam surga, maka dia pasti hidup hanya untuk kepentingan kerajaan surga itu. Saudara akan merasa sukacita. Setiap kali saya berlutut, saya merenungkan hal ini.
Sering saya katakan, Tuhan beri aku tempat untuk ada di hadapan-Mu, aku melayani Engkau selamanya di kerajaan-Mu. Bagian mana dalam hidupku yang belum kupenuhi? Kesalahan apa dalam hidupku yang belum kubereskan? Aku hanya ingin mendapat tempat di hadapan-Mu. Lalu juga sering saya tambahkan satu kalimat yang mungkin tidak enak kalau didengar orang. Kalimat itu adalah, aku mau pulang. Kalau saya tidak memaksa begitu, saudara, hidup saya tidak mungkin bisa benar-benar bersih. Ini bukan berarti lalu kita jadi apatis hidup dan tidak bersemangat. Kita bergairah untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kita. Bahkan sangat bergairah karena kita sedang melakukan pekerjaan Allah. Dan kita akan melayani Dia nanti di kekekalan. Adalah kehormatan, saudaraku, kita bisa menjadi anggota kerajaan surga itu. Tadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, sejak sore saya berpikir, kenapa ya banyak orang tidak merasa beruntung, tidak menganggap satu hal itu, tidak menganggap hal ini sebagai satu yang istimewa. Menjadi anggota keluarga kerajaan. Ketika perang Vietnam, saudaraku. Ketika Saigon jatuh. Warga negara Amerika yang pertama diungsikan ke kapal induk. Lalu juga anak-anak yang berdarah campuran, memiliki darah campuran Amerika di bawah kapal induk. Masyarakat yang memiliki keluarga negara Amerika yang diangkat. Sebelumnya orang tidak merasa penting punya keluarga negara Amerika, tapi ketika di ujung perang akhir, di akhir perang itu, baru orang sadar betapa pentingnya memiliki kewarganegaraan Amerika yang bisa menyelamatkan warga negaranya. Saya tidak menganjurkan saudara menjadi warga negara Amerika. Ini hanya ilustrasi. Suatu hari nanti orang baru tahu betapa beruntungnya menjadi anggota warga negara kerajaan surga. Kenapa selama ini orang tidak merasa beruntung dan menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa? Karena dunia telah mencuri hatinya. Dunia telah menguasai pikiran dan hidupnya. Sehingga hal menjadi warga negara surga bukan sesuatu yang istimewa. Dan ini sebuah kemerosotan moral anak-anak Allah. Di dunia kita yang materialistis ini, kalimat datanglah kerajaanmu tidak memiliki gigi, tidak menggigit, tidak bermakna, meaningless, lifeless, tidak hidup. Tetapi dengan pemberitaan kebenaran ini, mari kita sadar betapa beruntungnya kita menjadi anggota kerajaan surga, bahkan anggota keluarga kerajaan surga. Setiap kali saya berdoa malam hari, saya berkata, Tuhan beri aku kesempatan untuk ada di hadirat-Mu. Aku melayani Tuhan Yesus selamanya. Tuhan, aku mau kepastian apakah hidupku benar-benar berkenan di hadapan Allah. Apakah aku layak menerima pengakuan ini Erastus Sabdono yang ku kasih kepadanya, aku berkenan. Apakah aku layak atau pantas menerima pengakuan itu? Kalau belum, bagaimana aku memiliki pengakuan itu? Dan memang saya gumuli ini, saudaraku. Terus, apalagi minggu-minggu belakangan ini. Dan setelah selesai saya berdoa, saya mulai berbaring. Ada sukacita. Malam rasanya tidak malam lagi. Saya punya perasaan seperti waktu kecil. Waktu saya masih kanak-kanak. Besoknya mau dibawa ke Sriwedari. Sriwedari tempat wisata, saudara. Atau dibawa ke Juruk. Ada tempat wisata di Bengawan Solo.
Aduh, itu rasanya saudara ingin segera siang. Dan perasaan sukacita itu bangkit. Bangkit. Aku rasanya ingin cepat siang. Aku mau menjalankan tugas-tugasku. Aku sedang menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. 1 dekade yang tidak pernah saya alami selama saya menjadi orang Kristen sejak kecil. 1 dekade yang tidak pernah saya alami setelah hampir atau udah lebih 40 tahun ini saya menjadi pendeta. Saya merasa sukacita. Aku memiliki kerajaan surga. Aku mau pulang. Saya ingin membagi sukacita itu. Maka saya beranikan berkata, kalau ada sesuatu yang kulakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan beritahu, aku mau berubah. Kalau ada bagian dalam hidupku yang belum ku kembalikan, Tuhan beritahu. Kirimkan Lazarus dalam hidupku, supaya aku bisa menyelesaikannya. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Kita bisa mengucapkan kalimat datanglah kerajaan-Mu ini, saudara, tidak lama. Tidak lama, saudara. Kenapa tidak lama? Karena kita akan mati dan kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kalau orang ya tidak mengerti makna kalimat datanglah kerajaan-Mu, dia masih berpikir dan berharap bahwa dunia bisa memberikan hidup yang lengkap, utuh, bahagia, aman, nyaman. Dunia tidak bisa memberikan kita hidup yang lengkap, utuh, aman, tidak bisa. Tidak bisa. Di dunia ini kita menghadapi ketidakadilan, persekusi, diskriminasi, baik terang-terangan maupun terselubung. Caci maki. Tentu tidak semua orang begitu terhadap kita. Tapi ada kelompok-kelompok yang menyakitkan kalau bicara. Kita itu kadang-kadang seperti diperlakukan bukan manusia yang patut mendapatkan kesetaraan derajat, saudara. Sampai dikafir-kafirkan. Tentu tidak semua orang
mengkafir-kafirkan kita. Ada sejumlah kecil saja orang, tapi itu menyakitkan. Inilah peta hidup di dunia yang membuat kita tidak nyaman, saudara. Saya berkata kepada istri saya, tidak ada yang kita harapkan lagi di bumi ini, Mam. Bumi ini gak nyaman, gak aman. Kalau kita masih mengharapkan dunia ini bisa memberikan hidup yang lengkap, utuh, bahagia, aman, nyaman, kita tidak pernah menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Basis pola berpikir kita harus berubah. Basis pola berpikir kita harus basis pola berpikir anggota kerajaan Allah. Kita harus memiliki logika rohani seperti ini. Pola dan landasan berpikir kita itu adalah kekekalan. Kekekalan. Saya tidak anti kekayaan dan saya tidak membenci orang kaya. Tetapi saya memberitahukan bahwa kekayaan itu membahayakan kamu. Saya tidak membenci orang kaya, tapi saya membenci gaya hidup orang kaya dunia yang tidak menghormati Allah dan sewenang-wenang terhadap orang lain. Kalau saudara orang Kristen, sadarlah. Sebab saudara akan menyesal walaupun kau memiliki kekayaan berlimpah-limpah. Tetapi kalau kamu tidak hidup sebagai anggota keluarga kerajaan surga, kamu tidak akan pernah dikenal, saudaraku, di dalam kerajaannya. Nah, doktrin-doktrin yang tidak tepat mengajarkan bahwa orang asal percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat masuk surga. Nah, ini orang-orang yang tidak berani meninggalkan dunia senang. Sudah mendapatkan pembenaran dengan cara dan gaya hidup seperti itu, dia sudah masuk surga. Waduh, ini menyesatkan, saudaraku. Anda harus melepaskan dunia ini, baru bisa menjadi orang-orang yang diakui sebagai anggota keluarga kerajaan surga. Kalau saudara merasa bahwa dunia ini bisa membuat hidupmu lengkap, utuh, aman, nyaman, bahagia, pasti engkau diperintah oleh dunia. Pasti. Kalau engkau memandang dunia ini indah, menyenangkan, membahagiakan, engkau tidak hidup dalam pemerintahan Allah, hidup dalam pemerintahan dunia. Dunia yang mengatur hidupmu. Pasti. Kalau pendeta, kalau kita menganggap gereja itu keindahan baginya, jabatan pendeta, gembala sidang keindahan baginya, dia diatur oleh dunia melalui gereja dan seluruh kegiatannya. Kita diatur oleh Allah. Kebahagiaan kita adalah ketika kita melakukan kehendak Bapa. Di setiap jengkal langkah kita, kita benar-benar membahagiakan Dia. Itu saudaraku sekalian. Jangan tidak berubah. Setelah mendengar firman ini, berubahlah. Rubahlah atmosfer berpikirmu. Jangan menunggu Allah melawat, karena Allah sudah melawat, tidak perlu ditunggu. Jangan menunggu waktu yang baik, karena waktu yang baik Allah sudah berikan. Tinggal kita bagaimana melangkah merebut diri kita, menarik diri kita dari dunia, dan kita bawa ke hadapan Allah untuk menjadi anggota keluarga kerajaannya. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku,
dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat dariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu Tuhan, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Ayo kita berubah saudaraku. Saya pun juga mau berubah. Saya juga mau bertobat terus saudaraku. Saya mengajak saudara berubah. Ya. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.